Daun apa itu, Rimba? Daun kelor. Pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi dengan saya Teguh Hasbi dalam channel Hasbi The Bush. Pemirsa sekalian, huwallazi khalaqakum ma fil ardi jami'an. Dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan Allah menciptakan apa yang ada di bumi ini semuanya untuk kita manusia. Jadi Allah tidak akan menciptakan sesuatu hal dengan sia-sia. Artinya dari kuman, dari lalat, dari cacing, dari angin, dari air, semua daun-daunan, tumbuh-tumbuhan pasti ada manfaatnya untuk manusia. Cuma terkadang ada yang sudah diketahui oleh ilmuwan, ada yang belum. Karena kenapa? Dalam Al-Quran semuanya ada dan sudah dijelaskan. Yang jelas Allah tidak menciptakan segala sesuatu itu dengan sia-sia. Pemirsa sekalian, ada pepatah mengatakan dunia tak selebar daun kelor. Kalau berbicara daun kelor sebagai orang Indonesia, bayangan kita langsung melambung kepada mitos bahwa daun kelor tersebut selalu dihubungkan dan dikaitkan dengan mistis, seperti pengusiran jin, mengusir makhluk jahat, melunturkan susu, menangkal serangan sihir, dan sebagainya. Terlepas dari benar atau tidak, memang fakta kalau kita di Indonesia, kalau ada orang kemasukan, kita akan terus terbayang daun kelor. Karena orang kemasukan kalau dilibas daun kelor, jinnya akan lari. Sebenarnya kalau kita tinjau dari sudut Islam, ini tidak ada. Karena jin tersebut tidak takut terhadap daun kelor, tapi jin hanya takut kepada Allah. Pemirsa sekalian, sebenarnya apa yang kita bayangkan terhadap daun kelor itu sebenarnya melebihi dari apa yang ada. Bahkan menurut penelitian pada tahun 1999, Fang Li LG mempublikasikan bahwa moringa ini maksudnya nama latin daripada daun kelor ini, layak disebut sebagai tree miracle tree, atau layak disebut sebagai the miracle tree, atau pohon ajaib lah kalau bahasa kampung kita. Karena kandungan nutrisi yang sangat tinggi dan lengkap dan dibutuhkan oleh tubuh manusia. Sebenarnya guys, sejak ribuan tahun lalu, daun kelor sudah dipercaya mengandung 539 senyawa yang dikenal dalam pengobatan tradisional, baik dari suku Afrika, suku India, serta telah digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mencegah lebih dari 300 penyakit. Hal ini wajar karena pada satu tangkai daun kelor itu biasanya mengandung 3 kali potasium yang seperti ada pada pisang, 4 kali vitamin A jika dibanding wortel. Jika dibanding dengan bayam, dia memiliki 25 kali zat besi. Dan jika dibandingkan dengan jeruk yang kita kenal vitamin C, dia mengandung 7 kali vitamin C. Wow! Bahkan jika dibanding susu, dia mengandung 4 kali kalium susu. Bahkan satu botol yogurt daun kelor ini mengandung 2 kali protein yogurt. Jadi pemirsa sekalian, daun kelor ini memang banyak mengandung khasiat-khasiat yang sangat bagus untuk kesehatan kita. Daun kelor mengandung antioksidan, vitamin, mineral, antiinflamasi, asam amino esensial, protein, dan lain-lainnya. Jadi, sebegitu banyaknya kandungan zat yang ada pada daun kelor ini, sudah jelas bahwa daun kelor ini wajarlah disebut dengan pohon ajaib. Guys, khasiat apa saja untuk kesehatan yang bisa kita ambil daripada untuk daun kelor ini? Mari kita lihat. Pemirsa sekalian, coba kita lihat, mari kita lihat penyakit apa saja yang bisa disembuhkan dengan mengkonsumsi daun kelor secara rutin.
Saya ingatkan di sini tentu dengan seizin Allah. Satu, penyakit yang pertama bisa sembuh dengan seizin Allah adalah penyakit rematik. Karena salah satu manfaat daun kelor adalah untuk mengobati rematik. Penggunaan daun kelor dalam jumlah pengobatan rematik mengurangi rasa sakit pada sendi dan mengurangi penumpukan asam urat pada sendi. Di mana hal tersebut merupakan yang sangat penting dalam mengatasi masalah rematik atau asam urat. Jadi manfaat daun kelor ini jelas terasa untuk rematik, pegal linu dan nyeri. Makanya Anda yang mengidap penyakit ini, konsumsilah daun kelor setiap hari. Yang kedua, anti kanker. Karena ekstrak daun kelor mampu mencegah pertumbuhan dan reproduksi sel-sel kanker. Penelitian menyimpulkan bahwa daun kelor menunjukkan potensi sebagai pencegah alami kanker. Karena kandungan antioksidan dan potasium di dalam daun kelor sangatlah tinggi, sehingga membuat daun kelor memiliki khasiat untuk memperlambat bahkan menghilangkan kanker dalam tubuh. Selanjutnya, daun kelor mampu menurunkan kolesterol dan tekanan darah. Salah satu manfaat daun kelor yang tidak terduga adalah menjaga tekanan darah dan mencegah kolesterol yang tinggi. Hal ini karena daun kelor memiliki kandungan zat thiocarbamates, glikosida dan nitrigel dan nitril yang memiliki manfaat menurunkan tekanan darah. Nah, satu lagi manfaat daun kelor dalam hal ini adalah daun kelor sangat ajaib karena mampu mengatasi diabetes. Dengan seizin Allah, daun kelor bisa menurunkan kadar gula, bahkan menurunkan diabetes, bahkan bisa menyembuhkan diabetes. Karena manfaat daun kelor selanjutnya adalah untuk mengatasi diabetes. Karena manfaat daun kelor dapat mengurangi kadar gula dalam darah sehingga menjadi normal. Daun kelor dapat dijadikan sebagai insulin alami untuk mengatasi diabetes. Sehingga konsumsi sayur daun kelor bisa mencegah penyakit gula darah atau diabetes. Selanjutnya, daun kelor juga kaya antioksidan. Karena pada daun kelor memiliki banyak senyawa anti penuaan yang mampu menurunkan efek stres oksidatif dan peradangan. Manfaat semakin optimal dengan adanya senyawa polifenol, vitamin C, beta-karotin, guarcetin, dan asam klorogenat. Senyawa tersebut terkait dengan penurunan risiko untuk penyakit kronis seperti perut, paru-paru, kanker, usus besar, diabetes, hipertensi, dan penyakit mata akibat faktor usia. Selanjutnya, daun kelor juga baik untuk mata. Kandungan vitamin A dalam daun kelor bermanfaat untuk melindungi kesehatan mata, baik itu dari mulai kekurangan risiko mata plus, minus silinder, dan katarak. Daun kelor juga baik apabila dikonsumsi oleh pasien diabetes dan bermanfaat menjernihkan pandangan mata. Karena rata-rata yang orang berpenyakit diabetes pandangannya mulai kabur. Pemirsa sekalian, daun kelor juga sangat baik untuk ibu yang menyusui. Karena daun kelor mengandung protein, zat besi, dan vitamin C. Selain itu ada juga unsur flavonoid yang manfaatnya membantu ibu menyusui, menghasilkan air susu atau ASI lebih banyak. Kandungan protein di dalam daun kelor membuat ASI lebih berkualitas. Kandungan zat besi yang tinggi, yang 25 kali lebih tinggi dibanding daun bayam, disarankan dikonsumsi ibu usai melahirkan, di mana wanita menstruasi umumnya kehilangan banyak zat besi. Selanjutnya, daun kelor dengan seizin Allah juga mampu memperlambat penuaan, karena daun kelor juga memiliki manfaat yang kaya akan vitamin A bagi yang sudah memasuki umur tua. Mengkonsumsi daun kelor secara signifikan dapat memperlambat efek penuaan. Selanjutnya, nomor 9, daun kelor dapat menstabilkan mood kita. Biasanya kebanyakan orang memiliki masalah pada mood atau suasana hari serta masalah fisikis. Masalah fisikis atau mood sering membuat orang tidak nyaman. Namun, tahukah kamu, daun kelor memiliki segudang manfaat besar untuk menjaga fungsi otak agar suasana hati tetap stabil. Tentu ini akan menjadi dorongan untuk kamu yang sering mengalami depresi atau hal-hal yang buruk terjadi pada tubuhmu.
Selanjutnya, daun kelor bisa dijadikan obat cacing. Kenapa? Karena daun kelor juga memiliki manfaat kesehatan dalam mengusir para cacing dalam tubuh. Caranya dengan merebus 3 lembar daun kelor bersama dengan daun cabai dan meniran. Air hasil rebusan daun kelor tersebut kemudian dapat diminum pada anak yang menderita cacingan untuk mengurangi efek cacing atau mengurangi infeksi cacing, terutama cacing kremi dan cacing pita. Daun kelor juga mengurangi peradangan. Penelitian dipublikasikan dalam Journal of Chinese Integrative Medicine menyimpulkan dengan bantu daun kelor, peradangan dan rasa sakit berupa bentuk artritis bisa berkurang secara signifikan. Daun kelor juga menangkal kuman. Ilmuwan menyebutkan bahwa ekstrak daun kelor memiliki kandungan senyawa antibakteri. Ekstrak daun kelor dapat menghalangi pertumbuhan mikroorganisme yang berbahaya dalam tubuh. Tentu ini akan membuat semakin rentan terhadap penyakit. Daun kelor juga membuat kita ganteng. Kenapa? Karena daun kelor bisa menghilangkan flek di wajah. Selain menyehatkan kulit dan memperlambat penuaan, daun kelor juga memiliki manfaat menghilangkan flek wajah. Cara memanfaatkannya sederhana saja. Ambil saja beberapa daun kelor yang masih muda untuk Anda tumbuk hingga halus lalu digunakan sebagai bedak. Ingat, pakailah kebutuhan nutrisi vitamin C Anda dengan banyak mengkonsumsi daun kelor. Karena daun kelor juga mengandung vitamin C yang cukup tinggi. Selanjutnya, daun kelor juga bisa menyehatkan ginjal, menjaga berat badan, memelihara kulit wajah, menjaga kesehatan otak, memproteksi jantung. Dalam hal memproteksi jantung, daun kelor mendukung kesehatan sistem kardiovaskular dan jantung. Kandungan di dalam juga mampu menurunkan kadar kolesterol jahat, di mana hal inilah yang meningkatkan risiko serangan jantung. Selanjutnya, daun kelor juga bisa menguatkan tulang. Rutin mengkonsumsi daun kelor juga membuat tulang jauh lebih kuat. Jika kamu ada masalah pada tulang, bahan ini yang bisa dijadikan alternatif terbaik. Daun kelor diketahui mengandung kalsium, vitamin K, protein yang kaya di mana yang memastikan kesehatan tulangmu dan mencegah pengkeroposan. Itulah saudara sekalian manfaat daun kelor yang bisa kita ambil. Tuku Hasbi memberikan tips, daun kelor ini sebaiknya kita konsumsi sehari-hari, tapi dengan mempergunakan teknik yang berbeda-beda supaya tidak bosan. Anda bisa buat daun kelor sayur bening, direbus begitu saja daun kelor dengan kates yang muda yang agak sedikit merah. Anda masukkan rimbang-rimbangan, itu sangat bagus. Apabila Anda mengalami diabetes atau tekanan darah tinggi atau ada gangguan jantung, insya Allah Anda akan sembuh. Rutin saja ini. Karena memang Allah tidak menciptakan segala sesuatu itu dengan sia-sia. Sesungguhnya banyak sekali rahasia dari Allah yang belum terungkap. Salah satunya adalah manfaat tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Yang so pasti Allah tidak akan mungkin menciptakan itu dengan sia-sia. Maka berfikirlah, manfaatkan apa yang ada dan jangan lupa bersyukur dan berdoa. Karena segala sesuatu tentu hanya dengan izin Allah. Tidak ada penyakit yang tidak bisa sembuh. Semua sembuh dengan izin Allah kecuali dua, yaitu penyakit uzur atau orang yang mati. Guys, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga tips-tips yang Hasbi sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.